Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Loe, NIM 1901111000363. Di sini saya akan membahas tentang isi dari makalah yang telah saya buat, yaitu Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Kode etik dan tanggung jawab profesi hukum yang pertama adalah hakim. Kode etik hakim diatur dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 047-KMA-SKB-4-2009 atau 02-SKB-P.KY-4-2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan ke dalam 10 aturan sebagai berikut, yaitu yang pertama, berperilaku adil. Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama atau equality and fairness terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Yang kedua, berperilaku jujur. Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah yang benar dan yang salah adalah yang salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat dan hak yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Yang ketiga, berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan kondisi dan situasi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun. Selanjutnya yaitu bersikap mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntunan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada berintegritas tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh, berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk investasi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta melakukan tugas dan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang terbaik. Selanjutnya yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Selanjutnya yaitu menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri
khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. Selanjutnya yaitu berdisiplin tinggi. Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Berikutnya adalah berperilaku rendah hati. Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan, dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur, dan ikhlas dalam mengemban tugas. Selanjutnya bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan efektif dan efisien. Selanjutnya ada tanggung jawab profesi hakim. Ada 3 tanggung jawab profesi hakim, yaitu yang pertama, tanggung jawab moral. Tanggung jawab yang bersifat pribadi maupun kelembagaan yang terangkum dalam kode etik. Yang kedua, tanggung jawab teknis profesi, yaitu melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan kriteria teknis. Jika bertentangan, maka disebut sebagai unprofessional conduct. Yang ketiga yaitu tanggung jawab hukum, yaitu tidak melanggar rambu-rambu hukum, wujud pertanggungjawabannya merupakan sanksi. Selanjutnya adalah kode etik dan tanggung jawab penasehat hukum. Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki kode etik yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat atau officium nobile yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Bahwa profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku. Dengan demikian, kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan profesinya kepada klien,
pengadilan, negara atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Pelaksanaan kode etik. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat ini. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Selanjutnya ada tanggung jawab penasehat hukum. Yang pertama, mewawancarai kliennya dan menyediakan klien dengan nasihat hukum ahli, meneliti dan mempersiapkan kasus, serta menghadirkan klien di pengadilan, menulis dokumen hukum, dan menyiapkan pembelaan tertulis untuk kasus perdata, penghubung dengan profesi lainnya seperti pengacara, mengkhususkan diri dalam bidang hukum tertentu, mewakili klien di pengadilan, pertanyaan publik, arbitrase dan pengadilan, mempertanyakan saksi, dan negosiasi. Yang ketiga adalah kode etik dan tanggung jawab jaksa. Pertama, kode etik jaksa. Jaksa adalah sebuah profesi hukum dan sekaligus penegak hukum. Karena jaksa merupakan sebuah profesi hukum, maka tentulah memiliki kode etik profesi atau kode perilaku. Dalam pengertian formal disebutkan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam kode etik profesi jaksa itu, atau dalam istilah lain kode perilaku, jaksa itu dimuat apa yang menjadi kewajiban dan larangan bagi seorang jaksa dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per/067-A/JA/07/2007. Kewajiban dan larangan bagi seorang jaksa adalah sebagai berikut. Dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa wajib menaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan kedinasan yang berlaku, menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, mendasar pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran, bersikap mandiri, bebas dari pengaruh atau tekanan dan ancaman opini publik secara langsung maupun tidak langsung, bertindak secara objektif dan tidak memihak, memberitahukan atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa maupun korban, membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dan kewajiban dan mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu, mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial, atau mempunyai nilai ekonomi secara langsung atau tidak langsung, menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan, menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hak asasi manusia yang diterima secara universal. Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana, bertanggung jawab secara internal dan berjenjang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran. Yang kedua, tanggung jawab jaksa. Melakukan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, melakukan penelaan dan turut menyusun perumusan peraturan perundang-undangan, pengelolaan atas hak milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, serta memberi dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi kejaksaan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas. Oke,
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.